Kita sangat optimis Nasdem Bali pasti pecah telur. Apakah pecah telurnya itu saya yang memecahkan atau teman-teman yang lainnya, itu persoalan lain. Itu adalah yang kuasa yang mengatur, takdir kita masing-masing. Astungkara kalau Pak Senantara yang lolos. Saya mempunyai hitung-hitungan, mempunyai analisa kenapa ke Partai Nasdem. Hal yang menarik untuk saya di Partai Nasdem itu jelas. Yang terhormat Ketua Umum kita, Bapak Surya Paloh, yang mempunyai visi dan misi nasionalis. Itu pegangan utama saya masuk ke Nasdem. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah masuk ke Nasdem itu tanpa mahar. Itu luar biasa magnetnya di masyarakat. Dan saya pribadi juga menganggap ini luar biasa, karena gimana mungkin ya masuk ke partai politik, apalagi untuk mencari tiket calon, ya tidak menggunakan uang sama sekali. Nah, yang ketiga tentu di Nasdem sudah hampir 2 tahun saya bergabung, ya ada chemistry yang pas buat saya, yaitu kekeluargaan. Jadi pengurus kita yang di Bali, di DPW, menganggap kita adalah satu kesatuan keluarga besar kader Nasdem. Itu yang menarik juga buat saya. Tadi pertanyaannya tentang persiapan saya masuk ke Partai Nasdem, tentu tujuannya ke DPR RI. Nah, kalau saya sebelum masuk ke Nasdem itu analisanya jelas, hitung-hitungannya pasti. Karena modal utama untuk masuk ke sebuah partai, apalagi orientasinya harus jadi. Yang pertama, perkembangan mengisi setelah reformasi. Itu pertama, yang paling utama tuh adanya, ya kalau dulu sebelum peralihan dari zamannya Orde Baru ke zamannya reformasi, itu masih mengutamakan adanya keberanian, yang pertama. Yang kedua, adanya yang namanya logistik. Yang ketiga baru figur. Nah, dengan berjalannya waktu, yang ada sekarang setelah hampir 30 tahun ya reformasi, yang dituntut masyarakat yang paling utama adalah figur. Yang kedua baru logistik, yang ketiga baru keberanian. Nah, kenapa figur? Karena masyarakat sudah memahami bahwa wakil rakyat yang merupakan wadahnya aspirasi harus memiliki kemampuan, kualitas menjembatani kepentingan masyarakat, bukan sekedar keberanian. Kalau orientasinya keberanian berarti kan, ya maaf saya katakan, itu banyak preman ya. Nah, kalau sudah preman yang mewakili, tentu maknanya akan berbeda. Nah, sekarang ya setelah setahun saya berjalan, masyarakat menginginkan adanya perubahan. Figur yang di urutan pertama, kedua baru logistik, ya, yang ketiga baru keberanian. Yang logistik, apapun usaha kita, ya, apalagi ke partai politik ya, dia harus mempunyai logistik yang memadai. Harus mempunyai logistik. Karena kita berjuang di masyarakat, tidak ada sesuatu yang gratis, pasti perlu juga transport, biaya operasional, dan sebagainya. Nah, kebetulan untuk berjuangnya ke DPR RI kan dapilnya di seluruh Bali. Nah, yang ketiga baru keberanian. Karena apa? Orang punya logistik belum tentu juga ada keberanian. Orang punya figur belum tentu punya logistik, atau belum tentu ada keberanian. Nah, kebetulan menurut saya pribadi, untuk 3 hal tadi itu sudah saya miliki. Ya, figur ada, dan saya kebetulan saya dilahirkan di Kubu Karangasem. Itu juga bagian dari basis saya. Masuk ke Singaraja Desa Tembok, saya dibesarkan di sana. Itu bagian dari basis saya. Yang ketiga, masuk ke daerah Singaraja Kota, ya, di sana tumbuh berkembang saya. Itu basis saya juga. Masuk ke daerah sini, daerah Topati namanya ini. Ini ada 11 Banjar, ya. Itu tokoh masyarakatnya sudah merapat ke sini, menyatakan
ya Pak Senantaro wajib hukumnya untuk didukung. Dan itu masuk lagi ke daerah Gianyar, itu adalah daerah kelahiran istri saya, itu satu-satunya basis juga cukup potensi. Dan masuk ke Bangli ya, di daerah Songa namanya, itu merupakan pemilihnya nomor 1 ya, besarnya di Bangli, itu keluarga besar saya di sana. Jadi relasi saya ya Astungkara dengan tidak mendahului yang di atas cukup untuk mereferensikan saya bisa mendapatkan suara. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya juga investasi sosial. Investasi sosial yang saya lakukan sebelum saya masuk ke partai politik adalah saya juga mempunyai dana-dana CSR perusahaan, dari hotel, dari villa, dari properti yang lainnya, dari tempat butik saya di sini, itu sudah dari 10 tahun yang lalu saya lakukan. Investasi sosial saya yang paling mengena, yang masih sangat diingat oleh masyarakat adalah menyekolahkan anak-anak yang putus sekolah, yang tidak ada kemampuan untuk mencari tempat kejuruan, tempat spesialis untuk pekerjaan. Itu sudah kita berhasil, ada 3. Ada sampai mempunyai jual beli motor, ada sampai mempunyai kontraktor, ada bagian listrik. Itu saya didik dari nol. Itu udah salah satu investasi sosial saya. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya juga, saya berinvestasi sosial, melakukan bedah rumah ke daerah-daerah tertentu, titik-titik tertentu yang memang saya anggap klasifikasinya masuk untuk dibantu. Karena kita pahami kalau kita mengatakan bedah rumah kan hampir semua daerah minta ini dan minta itu. Tetapi ini terbatas karena CSR saya juga terbatas. Nah yang lain lagi yang tidak kalah menariknya ya, kalau ada bencana alam seperti yang terjadi di negara, itu sebelum partai bergerak, maaf kakak, saya sendiri dengan tim yang turun ke lapangan. Itu pertama, langsung membagikan ya sembako, pakaian segala macam. Kedua kalinya pun saya datang langsung. Nah ketiga kali baru kita komunikasi sama partai, akhirnya partai ikut terlibat langsung tentang penanganan bencana alam yang ada di negara. Terus yang secara rutin yang saya lakukan adalah memberikan bantuan ke panti asuhan. Karena pribadi saya memahami kalau orang masuk ke panti asuhan berarti semua sisi mereka ada kekurangan, dari mental, dari ekonomi, dari fisik, dari tempat tinggal. Saya pahami itu dan kita berbagi di sana. Jadi setiap 6 bulan sekali pasti dari CSR yang saya miliki itu sudah masuk ke panti asuhan. Dan ada lagi investasi sosial lain yang barangkali secara secara temporer yang sering saya lakukan. Itulah investasi sosial yang mana pada saat saya ada keinginan sekarang untuk mohon bantuan, mohon dukungan, itu kayak gayung bersambut, jadi tidak susah ya. Nah yang ketiga tentu karena untuk lolos ke Senayan itu kan diperlukan suara yang cukup banyak ya. Kalau nggak salah hitung-hitungannya Mandiri itu perlunya 150.000 suara. Nah itu kita bagi dengan tim saya yang sudah menyebar di seluruh kabupaten kota yang ada di Bali. Nah yang lainnya barangkali untuk bisa lolos ke Senayan tentu saya juga mohon bantuan dari anggota Dewan Nasdem yang ada di seluruh Bali. Nah Astungkara, karena track record saya barangkali menarik buat teman-teman anggota Dewan Nasdem, begitu saya ngomong sekali saja, semua sangat welcome untuk mendukung yang namanya Pak Nengah Senantara untuk ke DPR RI. Itulah salah satunya kakak yang barangkali kita sangat optimis. Nasdem Bali pasti pecah telur. Apakah pecah telurnya itu saya yang memecahkan atau teman-teman yang lainnya, itu persoalan lain. Itu adalah yang kuasa yang mengatur, takdir kita masing-masing. Astungkara kalau Pak Senantara yang lolos. Tapi kalau ya kita berandai-andai kalau teman lain pun yang lolos, itu patut kita syukuri bahwa mereka adalah bagian dari saudara kita, kader kita dari Partai Nasdem. Jadi saya punya prinsip,
Masuk ke partai adalah mencari teman, mencari sahabat, sekaligus mencari saudara. Siapapun yang jadi, itu adalah bagian dari saya, bagian dari kita semua.